Sebelum kami lanjutkan dialog bersama dengan Prof. Marwar Siahaan, mantan Hakim Konstitusi, kami akan kembali bergabung dengan Rory Asyari di MK. Rory, dari tadi kita masih hangat membahas, menganalisa soal keterangan yang disampaikan oleh saksi pertama, Agus Maksum. Bagaimana sejauh ini analisa yang Anda dapatkan terkait dengan sidang pemeriksaan? Saya akan mengajak Anda untuk berbincang dengan Titi Anggraini, yang merupakan Direktur Eksekutif dari Perludem, terkait dengan apa yang dia lihat dari apa yang disampaikan oleh Agus Maksum tadi. Tapi saya ingin mengawali lebih dahulu dengan bahwa Agus menyatakan ada DPT invalid sebanyak 17,5 juta. Ini asalnya adalah dikarenakan dari KTP maupun NIK ataupun KK yang menurut dia tidak sah, tidak resmi atau invalid, dan juga tanggal lahir yang sama. Ada 9,8 juta DPT yang lahir pada 1 Juli, ada 5,3 juta DPT yang lahir pada tanggal 31 Desember, dan 2,5 juta DPT tanggal 1 Januari. KPU beralasan bahwa ini merupakan mekanisme di Dukcapil untuk meregister orang-orang yang tidak tahu kapan tanggal lahirnya. Nah, alasan ini diterima oleh Agus, namun yang Agus tidak terima adalah dikarenakan jumlahnya yang banyak, yakni mencapai 17,5, sehingga dia berpendapat bahwa 17,5 juta data tersebut invalid. Nah, saya akan tanyakan ke Mbak Titi. Mbak Titi, terkait dengan alasan ini kok banyak sekali, 17,5 juta orang yang menurut Agus adalah DPT invalid dan mereka tidak tahu tanggal lahirnya. Padahal dia sudah berkonsultasi dengan ahli statistik, menurut versi BPN, begitu, ahli statistik yang ditunjuk oleh BPN, bahwa rata-rata orang yang lahir di tanggal yang sama itu tidak sampai 1 juta, Mbak, hanya 500 ribuan. Ini sampai 9 juta orang. Apakah Anda mencium sesuatu hal yang fishy di sini, sama seperti yang Agus Maksum cium, atau Anda berpendapat lain? Ya, jadi soal DPT yang dianggap invalid itu terkait dengan misalnya tanggal lahir yang seragam, ini kan yang dipersoalkan adalah 1 Juli, 31 Desember, dan juga 1 Januari. Memang ada kebijakan dari Dukcapil, jadi bukan maunya KPU ya, bahwa ada warga negara yang memang tidak tahu kapan tanggal lahirnya, maka itu disetarakan, disamaratakan semua, pilihannya menjadi, kalau dulu kebijakannya 31 Desember, menjadi 1 Juli. Tetapi itu dari sisi konstruksi regulasinya. Jadi kerangka regulasinya ada, bukan sesuatu yang diada-adakan untuk kepentingan pemilu, tetapi memang konstruksi regulasi yang tersedia dan memang dipraktikkan bukan hanya untuk kepentingan pemilu. Tetapi terkait dengan pemilu sendiri, kalau kita bicara soal dugaan data invalid, nah ini kan perselisihan hasil pemilu. Kalau kita bicara DPT, DPT itu kan bukan yang tiba-tiba dihilir, tapi ada mulai proses hulu. Proses hulu itu adalah sumber data dari pemerintah, Dukcapil, lalu data itu dimutakhirkan, dicoklit door to door, dan prosesnya kemudian berlanjut menjadi rekap di tingkat desa, lalu di kecamatan, dan kemudian menjadi rekap di kabupaten kota, dan semua dihadiri oleh peserta pemilu. Dan KPU tadi menegaskan, Mas Hashim Asyari, Komisioner KPU menegaskan bahwa 17,5 juta orang ini ada memang, begitu. Dan tapi memang artinya data yang diterima dari Dukcapil, itu KPU juga tidak bisa ngapa-ngapain itu, Mbak? Iya, bukan hanya kalau tidak bisa ngapa-ngapain, tidak juga. KPU melakukan yang namanya coklit tadi. Jadi data dari Dukcapil itu dicek sensus rumah ke rumah. Namanya pencocokan penelitian. Ada data dari Dukcapil namanya DP4, itu kan daftar potensial penduduk pemilih. Apakah betul Rory Asyari ini orangnya ada? Didatangi ke rumah lalu ada. Nah, kemudian nama Rory, nama Titi di satu desa direkap di desa. Dan hasil rekap itu peserta pemilu mendapatkan. Jadi data invalid ini kan adalah review atas data administratif yang sebenarnya data itu sudah melalui proses pemeriksaan berjenjang. Pertanyaannya kan ada 4 karena ini perselisihan hasil. Apakah data invalid itu masuk DPT? Itu harus dijawab. Yang kedua, apakah data invalid itu orangnya ada? Yang ketiga adalah kalau dia orangnya ada, apakah dia menggunakan hak pilihnya? Dan yang terakhir, apakah ketika dia menggunakan hak pilihnya itu hanya untuk kepentingan salah satu paslon tertentu? Nah, itu tadi yang agak kurang jelas dijawab oleh saksi. Pertanyaan terakhir saya, mungkin ini juga sudah dibahas sejumlah narasumber di studio, tapi dari pendapat Anda, tadi beberapa kali saksi mengatakan bahwa ini nanti akan dijawab oleh saksi yang lain, ini nanti akan dijawab oleh saksi ahli.
Menurut Anda apa sih maksudnya? Iya, saya juga bertanya-tanya ya, karena kalau saksi itu biasanya kan dia merasakan, melihat, dan mendengar secara langsung, mengetahui secara langsung. Apakah kemudian ini kan ada bias akhirnya ya, karena dia seolah-olah kok ada keterhubungan antara pihak-pihak yang akan memberikan kesaksian atau keterangan. Tadi kan disebutkan karena dia berdasarkan membaca nama-nama, kemudian ada keahlian yang bisa dijawab oleh ahli yang akan diajukan. Nah, potensi bias ini nanti akan dinilai oleh hakim. Karena yang dinilai itu adalah kebenaran kesaksian dan kebenaran dari keterangan terkait dengan relevansi permohonan yang diajukan. Jadi hakim akan menilai apakah kesaksian, keterangan itu relevan, signifikan atau tidak memperkuat dalil yang diajukan pemohon. Mbak Titi, terima kasih Mbak atas waktunya.